saya kemukakan adalah terkait bagaimana strategi penulisan proposal bisnis bagi UMKM. Topik ini, ide ini terkait topik ini muncul berkaitan dengan berbagai macam permasalahan yang mungkin pada saat kita melakukan penulisan proposal bisnis merasa apa yang harus saya tulis, merasa bingung gitu. Apa yang seharusnya saya tulis di sana gitu. Karena memang ada berbagai macam pendekatan terkait dengan proposal bisnis ini bagi UMKM. Terutama kalau kita lihat kan banyak berbagai macam kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Terkait juga bagaimana lomba-lomba terkait proposal bisnis baik bagi UMKM maupun bagi mahasiswa yang memang mengetengahkan topik-topik terkini terkait bisnis yang harus mereka bisa terjemahkan dalam sebuah proposal bisnis. Ini ada beberapa contoh terkait bagaimana ada beberapa lomba gitu ya. Ini yang saya kemukakan terkait lomba terlebih dahulu gitu. Yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengetengahkan proposal bisnis agar mendapatkan pendanaan bagi penyelenggara. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa memang dalam berbagai macam pembuatan proposal bisnis ini tentu saja tidak hanya sebatas lomba ya, nanti terkait nanti kepinginnya itu bagaimana mendapatkan pendanaan dari investor, investor mensyaratkan adanya pembuatan proposal bisnis seperti apa nanti kita kemukakan. Jadi ini ada salah satu contoh, ini baru-baru saja tahun ini, tahun 2020 di bulan September kemarin, yaitu Bank Indonesia dan juga DMI ini menyelenggarakan tentang lomba penulisan proposal bisnis. Kita lihat di sini bahwa di dalam pembuatan proposal bisnis ini harus mengetengahkan tentang bagaimana deskripsi perusahaannya, ini mencakup visi dan misinya, kemudian juga terkait produk ataupun jasa, bagaimana produk ataupun jasa dari perusahaan tersebut, juga terkait marketing plan, kemudian juga terkait dengan analisa industri dan pesaing, dan juga anggota tim dari yang mengikuti lomba maupun yang mengelola wirausaha muda berbasis masjid ini siapa saja itu harus teridentifikasi. Dan ini pun nantinya harus dapat menjawab pertanyaan dalam membuat proposal bisnis ini. Tentu saja kalau yang saya kemukakan di awal ini, misalnya memang para UKM maupun para mahasiswa ingin mengikuti lomba bisnis plan dan lain sebagainya, akan tetapi ada terkait apa sih keinginan bagi para wirausahawan atau pelaku UMKM ini untuk lebih bisa mengenalkan usahanya. Salah satunya cara adalah dengan membuat proposal bisnis ini. Jadi yang pertama adalah tentu saja orang bisa tahu apa saja bentuk bisnis kita adalah dengan cara kita mengenalkan usaha tersebut. Kemudian juga bagaimana kita bisa menuliskan sesuatu agar terlihat nyata di sini. Nah, orang nggak akan tahu seperti yang saya kemukakan di awal tadi, orang tidak akan mengenal usaha kita kalau kita tidak menuliskannya hal tersebut di dalam sebuah proposal. Nah, ini juga akan sangat bermanfaat sekali pada saat kita berusaha mengesankan pada calon investor. Karena memang calon investor tentu saja ingin melihat bagaimana bisnis atau usaha yang dijalankan ini memang layak untuk kita lakukan pendanaan, layak untuk investor membiayai bisnis tersebut. Tentu saja selanjutnya kalau kita sudah bisa mengesankan calon investor, tentu saja harapannya kita mendapatkan modal dari para sponsor tersebut atau investor tersebut. Dan
tujuan yang lain dari kita menuliskan proposal bisnis ini adalah kita ingin bahwa orang lain itu bisa melihat ide besar dari bisnis atau usaha yang dijalankan itu seperti apa. Dan bisa jadi pada saat menginginkan menulis proposal bisnis ini atas rekomendasi orang lain. Ya, jadi orang lain yang meminta Anda untuk membuat proposal bisnis itu seperti apa supaya orang lain itu tahu gitu. Bisnis kalian, bisnis Anda itu seperti apa, ya. Kemudian asumsi penting dalam perencanaan bisnis ini. Yang pertama tentu saja adanya permintaan di pasar. Jadi produk atau jasa yang kita buat tentu saja haruslah selalu inovatif. Inovatif dan mampu direspon oleh pelanggan. Jika mampu direspon oleh pelanggan, maka akan ada permintaan di pasar itu seperti apa. Nah, di dalam perencanaan bisnis tentu saja Bapak Ibu semuanya bisa melihat, ya kan? Kalau gitu potensi bisnis atau jasa ini memang ada atau tidak. Makanya nanti pada saat kita membuat perencanaan bisnis butuh yang kita sebut dengan riset pasar. Kemudian juga kita bisa tentukan basis pelanggan kita dengan jelas. Makanya di dalam pemasaran kita ada segmentasi targeting positioning. Ini juga bermanfaat pada saat kita bisa menentukan basis pelanggan kita dengan baik. Dan harapannya tentu saja kita nanti bisa menjangkau. Kalau gitu pelanggan saya ini seperti apa yang bisa kita layani. Ya, tentu saja kita harus juga profesional. Kalau kita sudah melihat bahwa kita bisa membuat produk atau jasa yang inovatif, maka bagaimana kita secara profesional dalam menyediakan produk atau jasa. Misalnya untuk after sales-nya seperti apa. Sehingga harapannya pada saat kita bisa secara profesional melayani pelanggan, maka kita bisa menciptakan loyalitas terhadap pelanggan kita. Dan tentu saja di dalam perencanaan bisnis kita harus bisa memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh investor. Ya. Terkadang kita memang sulit, kita maunya investor itu seperti apa. Akan tetapi di sini kita bisa melihat, bisa melakukan istilahnya bagaimana kita mengenal investor kita sebelumnya. Ya. Kemudian tentu saja kita harus bisa memahami forecasting atau rencana penjualan ke depannya itu seperti apa. Ya, makanya nanti di dalam perencanaan bisnis ini pun kita juga harus bisa meramalkan, gitu ya, melakukan forecasting terhadap produk kita. Kemudian karena terkait dengan bagaimana kita meyakinkan investor, kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan berbagai macam proyeksi penjualan, kemudian juga terkait dengan berapa modal yang kita akan pergunakan, maka setidak-tidaknya di salah satu tim tersebut, di salah satu anggota tim yang ada, mampu atau memahami setidak-tidaknya dasar-dasar keuangan itu seperti apa. Kemudian sebagai antisipasi, ya, maka kita harus bisa memiliki berbagai macam alternatif sumber pendapatan yang lainnya. Terutama nanti misalnya pada saat kita ternyata tidak bisa meyakinkan investor, maka kita akan membutuhkan berbagai macam alternatif sumber pendapatan. Nah, pada saat kita akan melakukan pembuatan proposal bisnis, ini memang ada berbagai macam model dalam menulis proposal bisnis. Mana yang terbaik, saya kira itu tergantung dari apakah nanti misalnya pada saat mengikuti lomba atau
program pemberdayaan masyarakat terkait membuat proposal bisnis bagi UKM. Maka biasanya mereka memiliki format tersendiri. Seperti yang saya kemukakan tadi di awal, yang di awal tadi adalah yang pertama adalah bagaimana mereka sepertinya ada di model pertama, yaitu bagaimana mereka mengungkapkan identitas perusahaannya terlebih dahulu. Akan tetapi nanti pada suatu saat Bapak Ibu pada saat membuat proposal bisnis terkait dengan mencari investor gitu ya. Kadang-kadang investor pinginnya model yang kedua. Jadi pada saat sudah membuat ringkasan eksekutif, maka mereka menginginkan, nih bisa nggak nanti saya berikan pendanaan. Mereka biasanya menginginkan bahwa oke, beri kami informasi terkait keuangannya terlebih dahulu, karena kita ingin melihat apakah memang berpotensi atau layak untuk mendapatkan pendanaan. Jadi ada berbagai macam model. Nanti di akhir slide ini saya akan kemukakan salah satu contoh modul terkait bagaimana membuat proposal bisnis. Ini mengacu nanti pada model yang pertama. Dan di dalam proposal bisnis secara garis besar di sini tentu saja terkait dengan informasi perusahaan, kemudian terkait pasar, pesaing, kemudian juga siapa saja orang-orangnya, personalnya, siapa saja, penjualan dan promosi. Gitu. Dan juga model kedua pun sebenarnya juga tidak berbeda terlalu jauh, hanya keuangan di atas, kemudian perusahaan yang di model pertama keuangan yang di bawah. Gitu. Dan juga biasanya ada juga misalnya, kalau contoh yang pertama tadi hanya identitas perusahaannya seperti apa. Di dalam identitas perusahaan maka di situ termasuk juga latar belakang perusahaannya harus ditulis di situ. Akan tetapi ada juga model yang pengen memisahkan gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tergantung nanti pada saat seperti apa para investornya atau pada saat ikut lomba memberikan format terkait proposal bisnis. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan yang pertama akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ringkasan eksekutif sampai dengan nanti terkait dengan aspek keuangan. Di dalam ringkasan eksekutif, ini juga kadang-kadang menjadi permasalahan pada saat kita menulis ringkasan eksekutif. Menulis ringkasan eksekutif itu cukup 2-3 halaman saja. Saya pernah menemukan pada saat menulis ringkasan eksekutif, jadi saya pada saat itu mengikuti salah satu tim penilaian terkait proposal bisnis, salah satu yayasan, terkait pemberdayaan masyarakat. Tapi mereka menyelenggarakan lomba bisnis plan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Mereka menuliskan ringkasan eksekutif itu bisa sampai 4-5 lembar. Seharusnya ringkasan eksekutif ini tidak sebanyak itu, gitu ya. Dan juga tergantung juga sih sebenarnya kadang-kadang perusahaan. Kalau memang bisnis untuk skala besar yang memang membutuhkan informasi yang sangat banyak sekali, tidak masalah. Akan tetapi menurut saya kalau lingkup kita di pemberdayaan masyarakat UMKM gitu ya, maka kita bisa membaca dari 2-3 halaman tersebut maksud dari proposal bisnis itu seperti apa. Yang jelas di dalam ringkasan eksekutif ini Bapak Ibu harus menuliskan ada ringkasan jenis usahanya ini seperti apa, kemudian juga terkait kelompok sasaran usaha seperti apa, kemudian dana yang diperlukan seberapa besar, kemudian yang terpenting adalah lebih menonjolkan bagaimana keunikan perusahaan Anda. Jadi perbedaan perusahaan Anda dengan pesaingnya itu seperti apa.
dan lebih menonjolkan bahwa saya itu unggul daripada pesaingnya. Itu akan memberikan nilai positif bagi investor untuk bisa lebih yakin bahwa oh ya, kalau gitu proposal bisnis UMKM X ini layak untuk kita danai. Gitu. Kemudian juga informasi kedua, yaitu terkait setelah ringkasan eksekutif, Bapak Ibu tergantung seperti yang saya katakan tadi, tergantung format yang diberikan, apakah nanti ada latar belakang, dibedakan dengan perusahaannya, atau jadi satu. Kalau jadi satu di perusahaan itu, berarti Bapak Ibu harus menuliskan subbab perusahaan, company profile-nya tersebut, latar belakangnya seperti apa. Kemudian ini yang seringkali terlupakan pada saat kita membuat latar belakang, yaitu visi misi di dalam perusahaannya. Visi misi di dalam perusahaan itu sangat penting, Bapak Ibu. Pada saat kita memberikan informasi terkait perusahaan Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupakan analisis SWOT dan juga analisis pesaing. Itu bisa dimasukkan pada saat kita memberikan tentang informasi perusahaan ini. Kemudian visi misi yang seringkali terlupakan, ditulis gitu ya. Di dalam visi misi ini kita harus tahu gitu ya. Rencana masa depan kita itu seperti apa? Itu divisi. Apa yang akan kita tuju misalnya 10 tahun yang akan datang masa depan visinya. Sehingga untuk mewujudkan ingin menjadi apa UMKM Bapak Ibu semuanya, maka sekarang misinya adalah Bapak Ibu mau yang seperti apa. Jadi sekarang tentang apa dan bagaimana kondisi ada saat ini untuk meraih hal masa depan bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Salah satu contohnya misalnya pada saat kita memberikan visi misi beberapa perusahaan ingin menjadi UMKM nomor 1 di wilayah Malang misalnya seperti itu. Terkait produk kuliner misalnya seperti itu. Ini memang ada yang menjadi pro kontra, misalnya kalau begitu saya mau mencantumkan tahunnya atau tidak. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing UMKM mau mencantumkan atau tidak. Akan tetapi trennya saat ini memang kita seringkali melihat banyak perusahaan yang tidak mencantumkan tahunnya. Akan tetapi kalau tidak dicantumkan tahunnya, perusahaan pasti memiliki rencana jangka panjangnya seperti apa, memiliki rencana strategisnya 5 tahunan seperti apa, kemudian mereka akan turunkan menjadi rencana tahunannya seperti apa. Ya, jadi tidak masalah walaupun Bapak Ibu tidak menuliskan tahunnya ataupun dituliskan tahunnya, akan tetapi kalaupun tidak dituliskan tahunnya, Bapak Ibu akan memiliki rencana, baik rencana strategis 5 tahunan, rencana operasional di setiap tahunnya seperti apa, bisa teridentifikasi. Dan itu memang tidak perlu dipublikasikan. Cukup dengan melihat visi dari Bapak Ibu semuanya, orang akan tahu. Gitu. Kemudian analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT juga seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu terkait dengan membuat analisis SWOT. Ini juga kadang-kadang ada salah kaprah dalam membuat analisis SWOT. Kekuatan dan kelemahan, strength and weakness ini, ya, adalah melihat kondisi internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan di dalam perusahaan itu seperti apa. Misalnya kondisi keuangannya seperti apa, apakah membaik atau tidak. Berarti kalau membaik berarti kondisi keuangan kuat berarti menjadi kekuatan perusahaan. Kalau kondisi keuangannya ternyata lemah menjadi kelemahan perusahaan.
Dan juga kesempatan dan juga ancamannya, opportunities dan threats-nya. Opportunities berarti kita melihat kondisi eksternalnya seperti apa, gitu ya. Apakah nanti terkait misalnya kondisi makro di negara kita, perekonomian misalnya, perekonomian atau gaya hidup masyarakat di sekitar Malang itu seperti apa? Apakah itu menjadi kesempatan bagi usaha Bapak Ibu atau itu malah menjadi ancaman bagi usaha Bapak Ibu semuanya? Itu terkait analisis SWOT. Analisa pesaing juga seperti itu, ya. Akan tetapi yang terpenting adalah kita bisa melihat minimal adalah kalau memang kita tidak memiliki informasi mulai dari persaingan kekuatan daya tawar pemasok atau kekuatan daya tawar menawar pembeli maupun ancaman pendatang baru, minimal Bapak Ibu memiliki pesaing saya itu seperti apa, kemudian mereka bisa menjual produknya seperti apa, kapasitas produksinya seperti apa, kalau bisa tahu baik sekali, itu pun Bapak Ibu bisa ketahui pada saat melakukan riset pasar gitu. Dan tidak perlu semuanya informasi yang ada. Tapi kalaupun memang bisa melakukan analisis pesaing berdasarkan Michael Porter ini, itu sangat baik sekali. Minimal Bapak Ibu mengetahui pesaing yang ada di dalam industri Bapak Ibu itu seperti apa. Ya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah pada saat kita aspek pemasaran. Segmentasi, targeting, positioning-nya seperti apa. Kemudian terkait dengan bauran pemasaran seperti apa. Bauran pemasaran berarti Bapak Ibu bisa melihat bahwa apakah nanti terkait bisnisnya itu hanya berada di produk saja, menghasilkan produk saja, atau jasa saja, atau produk dan jasa. Itu akan beda pendekatan pada saat bauran pemasaran. Nanti di slide selanjutnya kita akan kemukakan. Kemudian yang seperti yang saya kemukakan sebelumnya, jangan lupakan tentang riset pasar tersebut dalam merencanakan proposal bisnis. Ini segmentasi, targeting, dan positioning-nya. Jadi segmen terkait bagaimana kelompok dari bisnis yang bisa Bapak Ibu identifikasi di situ, apakah berdasarkan usianya kah, ya, atau berdasarkan gaya hidupnya, psikologisnya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada targeting dan analisis positioning-nya. Jadi dari segmentasi yang sudah ditentukan sebelumnya, target dari produk atau jasa yang Bapak Ibu akan identifikasikan, akan digunakan seperti apa. Misalnya segmennya adalah pada saat posisi segmentasi, pada saat melakukan segmentasi, Bapak Ibu usianya mengidentifikasi produk saya adalah untuk remaja, kemudian untuk orang tua pada saat segmentasi. Kemudian untuk anak-anak pada saat target, ternyata yang paling bisa menerima produk atau jasa Bapak Ibu adalah ternyata kalangan remaja. Jadi kita akan bisa mentargetkan seperti itu. Ya. Kemudian terkait positioning setelah ditargetkan tadi remaja gitu produk atau jasanya, maka posisi produk atau jasa Bapak Ibu jika dibandingkan dengan para pesaingnya, apakah memang lebih baik ataukah tidak. Jadi dari situ kita akan bisa memposisikan produk atau jasa Bapak Ibu itu seperti apa. Apakah nanti bisa memberikan nilai tambah, ya, ataukah nanti bisa menambah jumlah penikmat produk kita atau jasa kita, atau yang seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan marketing mix, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada perbedaan dalam hal kita melakukan bauran pemasaran, marketing mix. Kalau memang bisnis kita hanya di produk, maka kita cukup hanya mengidentifikasi bagaimana produk itu sendiri, kemudian terkait harga,
kemudian terkait tempat, kemudian terkait promosinya seperti apa. Kalau berupa jasa 7P ini, maka akan ada tambahan. Dari 4P yang ada ini, tambahannya adalah bukti fisik. Misalnya kalau bukti fisik itu kalau di jasa, kita membuka, misalnya bisnis kita adalah restoran, gitu ya Bapak Ibu. Physical evidence-nya adalah bagaimana terkait layout-nya, misalnya, layout restoran ini oke banget, dan lain sebagainya. Kita mengidentifikasikannya pada saat physical evidence-nya seperti apa. Atau terkait dengan karyawannya ternyata nanti bagaimana penampilan dan lain sebagainya. Itu terkait physical evidence. Dan P yang selanjutnya kalau di jasa adalah people, orang-orangnya, karyawannya, seperti apa dalam melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Dan juga karena di sini Bapak Ibu adalah berkait dengan jasa, maka yang bisa kita lihat adalah prosesnya. Sehingga bagaimana proses yang dilakukan di jasa tersebut. Nah, ini terkait aspek selanjutnya, yaitu keuangan. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail terkait keuangan oleh Ibu Ajeng, pemateri selanjutnya. Akan tetapi di sini yang saya perlu garis bawahi aspek keuangan, karena baik di model 1, model 2, pasti mereka mengidentifikasikan bagaimana aspek keuangan. Di sini terkait pada investasi, memang akan sangat dibutuhkan pada saat kita membahas keuangannya. Karena dalam aspek keuangan, kita akan tahu bahwa itu menjadi keberlangsungan bagi perusahaan kita. Kemudian, kalau nanti mengidentifikasikannya, investor menginginkan adanya aspek keuangan di awal, maka ini menjadi concern Bapak Ibu semuanya untuk meletakkan aspek keuangan di awal rencana Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti setelah kita melihat, kemudian kita memiliki berbagai macam asumsi, nah kita bisa melihat bagaimana nanti terkait pada saat kita membuat laporan arus kasnya. Ini yang nanti akan dikemukakan oleh Bu Ajeng. Kemudian juga laporannya laba rugi, ya. Jadi laba ruginya seperti apa. Akan tetapi untuk topik kita kali ini terkait keuangan nanti Ibu Ajeng lebih concern terhadap arus kas karena memang ini sangat tepat sekali pada saat kita merencanakan UMKM, bisnis UMKM, perencanaan keuangannya, walaupun nanti kita mungkin pada saat pertemuan selanjutnya, program pemberdayaan selanjutnya kita akan lebih concern ke laporan laba rugi. Kemudian juga yang terpenting adalah perakiraan penjualan. Seperti yang saya kemukakan tadi, bagaimana kita melakukan proses forecasting tersebut. Dan pada saat kita mengidentifikasi keuangan, ya, biasanya memang kita bisa melihat bagaimana analisis break-even point. Istilahnya, maksudnya di sini adalah titik impas. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat sebuah produk, pada saat produk terjual yang keberapakah Bapak Ibu mulai akan mendapatkan keuntungan. Itu nanti juga akan menjadi materi tersendiri pada saat kita membahas analisis break-even point. Dan selanjutnya mungkin nanti ini para mahasiswa kebetulan yang sudah bergabung adalah di sini adalah Fani dan Nabila. Fani dan Nabila ini nanti akan mengemukakan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya dan bagaimana pada saat mereka akan menulis proposal bisnisnya pada saat itu mengajukan bisnis. Dan silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat ke saya atau mungkin juga nanti kita bisa diskusi secara langsung. Mungkin Fani bisa menceritakan, Fani terlebih dahulu kali ya. Fani, ya, ada Fani? Ya, ada. Ini produknya Fani ya, Fan? Ya. Ya, oke Fani. Mungkin Fani bisa menceritakan terkait
inovasi produknya ini dan bagaimana pada saat membuat bisnis plan. Silakan Fani. Selamat siang. Saya Fani Yustiana dari BISI 2021. Saya ingin memperkenalkan produk saya. Jadi Kokas ini merupakan produk yang menjual cookies sehat. Nah, cookies sehat ini berbeda dari cookies-cookies yang dijual di pasaran pada umumnya. Kenapa? Karena cookies yang saya produksi ini merupakan cookies yang memiliki rasa yang enak dan tidak hambar. Seperti yang kita ketahui, biasanya kan kalau cookies sehat di luaran sana, itu memiliki rasa yang hambar, dan rasanya itu tidak enak untuk dikonsumsi. Nah, kalau saya ini memiliki berbagai macam rasa, yakni ada rasa choco cookies, terus ada rasa apa namanya? Sea salt, ada rasa dark choco, sama ada creamy choco. Nah, mengapa saya menciptakan produk ini? Karena saya melihat itu ada peluang saat pandemi seperti ini. Mengapa sih? Karena kan orang di luaran sana itu kayak sekarang tuh lebih menjaga kesehatan, terus mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat. Nah, sehingga saya menciptakan produk ini. Nah, produk cookies ini terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan tidak menggunakan pengawet. Nah, cookies ini bahan baku utamanya itu muesli. Nah, muesli ini memiliki protein yang tinggi dan sehat. Nah, muesli ini terbuat dari oats atau sereal dan biji-bijian serta buah-buahan yang sudah dikeringkan. Nah, cookies ini tuh dapat dikonsumsi bagi orang yang sedang diet. Kenapa sih? Karena cookies yang saya ciptakan ini dapat membuat orang sekali makan tuh kayak terasa kenyang lebih lama karena kaya akan serat. Terus baik juga bagi kesehatan jantung karena mengandung serat oats bernama beta-glukan yang dapat mengurangi kadar kolesterol sebanyak 10% dalam tubuh manusia. Nah, gimana sih saya ini memasarkan dan mengenalkan produk saya ini ke konsumen? Nah, pertama itu saya membuat kayak produk testimoni. Nah, dari situ kan saya dapat masukan serta saran dari orang-orang. Nah, itu dapat saya jadikan sebagai acuan untuk membuat produk ini dan memperbaiki produk ini. Nah, dari situ kami memasarkan produk melalui media online, kayak membuka PO gitu. Terus, strategi yang saya gunakan itu menggunakan strategi word of mouth, jadi dari mulut ke mulut. Karena strategi ini menurut saya sangat penting dan sangat berguna bagi usaha. Terus visi dari perusahaan kami ini ingin menjadi brand yang dikenal sebagai pembawa kebahagiaan, serta dapat menjadi brand yang memiliki masa hidup panjang atau berumur panjang. Terus misi dari perusahaan saya ini memberikan produk yang dapat memberikan dampak bagi konsumen. Nah, kalau untuk membuat proposal bisnis ini, pertama-tama saya itu membuat bisnis plan. Nah, dari bisnis plan tersebut, kami juga membuat SWOT, terus membuat BMC, gitu. Terus produk saya ini berbeda dari produk-produk lainnya karena produk saya ini tidak menggunakan bahan pengawet dan gluten free. Nah, gluten free itu apa sih? Jadi gluten free itu produknya tanpa tepung, gitu. Ya, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, oke, terima kasih Fani. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah terkait bisnis mahasiswa kedua adalah Nabila. Ya, Nabila, adakah dirimu di sana masih? Halo, iya Bu, ya. Selamat sore. Ya, Nabila. Apa kabar Nabila? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya ya. Bapak Ibu sekalian. Silakan Nabila, ceritakan. Jadi Snackcast ini itu adalah snack serba olahan jamur yang kita kelola dari program pemberdayaan masyarakat yang kita branding, yaitu namanya Bunga Desa. Bunga Desa itu adalah dari kita melihat permasalahan dari ibu-ibu pekerja kasar atau pekerja serabutan di Desa Wonokerto, Kabupaten Malang,
yang dia ingin menyambung hidupnya, tapi dia juga menyeimbangkan dengan antara pekerjaan dan mengayomi anaknya. Jadi dia masih ingin kerja di rumahan. Nah, dari situ kita melihat peluang jamur itu bisa diusahakan di rumahan dengan melalui kumbung jamur. Dari hasil tersebut kita kelola seperti yang di atas itu konsep snack box. Nah, konsep snack box sendiri itu kita melihat dari perilaku konsumen yang dia itu suka kulineran, dengan dia ingin mencoba semua varian. Kayak dia mesti kalau pesan itu dia ingin pesan-pesan banyak. Nah, itu kita bikin kemasan snack box itu, jadi dalam satu box itu ada 3 varian dengan saus lokal atau sambal yang yaitu terdiri dari sambal mata, sambal bawang, dan juga saus telur asin. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, terima kasih Nabila. Terima kasih, Bu. Ya, itu Bapak Ibu beberapa bisnis yang sudah dijalankan oleh para mahasiswa kami, dan juga bagaimana mereka melakukan proses perencanaan bisnisnya. Ini kebetulan ada satu pertanyaan, saya cek di chat dulu. Dari Bapak Java nih. Bagaimana tips memilih investor? Misalnya bisnis saya bergerak di bidang tanaman, terima kasih. Misalnya ada beberapa investor. Ini sepertinya, ya, makasih Pak Java. Jadi memang dalam hal pemilihan investor, tentu saja orientasinya tidak berdasarkan pada uang saja. Seperti yang contoh di sini ya Pak Java. Di slide saya di awal pada saat lomba wirausaha berbasiskan masjid tadi, itu bukan berarti pada saat memenangkan lomba mereka akan mendapatkan pendanaan sekian, gitu. Akan tetapi ada berbagai macam program kerjasama antara si pemenang dan juga investor untuk lebih bagaimana program pemberdayaan masyarakat ini bisa mengena berbasiskan masjid tersebut. Atau kita juga bisa mendapatkan investor berdasarkan kalau di pemasaran atau di manajemen itu kita ada terkait modal ventura. Jadi ada pola kerjasama patungan gitu ya antara 2 atau 3 orang terkait membantu bisnis kita ya, sehingga nanti ada terkait bagaimana dengan pola tersebut kepemilikan bisnisnya. Apakah nanti dari program pemberdayaan tersebut atau dari bisnis tersebut bisa berlangsung secara jangka panjang atau tidak. Ada beberapa investor memang dalam bentuk, misalnya yang saya kemukakan tadi, yayasan yang memang ini sangat cocok pada saat UMKM melakukan program pemberdayaan masyarakat seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka juga memberikan pendanaan terkait bagaimana program ini, pemberdayaan masyarakat, bagi UMKM, baik yang bergerak dalam bisnis ataupun jasa, bisa merealisasikan ide bisnisnya tersebut. Tentu saja, seperti yang saya kemukakan sebelumnya tadi, program ini, investor ini tentu saja akan hubungan secara jangka panjang. Jadi bagaimana mereka selalu menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah itu terkait dengan presentasi pemilihan investornya. Ya. Kemudian ini juga terkait modul. Saya stop share dulu. Modul. Jadi ini ada contoh modul terkait proposal rencana bisnis. Ya. Yang ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu semuanya pada saat kita ingin mendapatkan pendanaan dari investor atau mengikuti seperti yang saya katakan tadi program pemberdayaan dari sebuah yayasan kah
atau yayasan atau foundation, kemudian atau ingin mengikuti beberapa lomba terkait bisnis plan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah ataupun non-pemerintah. Cuman saran saya pada saat ada lomba terkait perencanaan bisnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, mereka biasanya sudah memiliki format tertentu. Saran saya, ikutin format tersebut. Saya pernah mengajukan sebuah kegiatan gitu, tapi bukan proposal bisnis. Saya berinovasi menambahkan satu bagian, ya. Saya merasakan itu kurang. Harusnya ada membahas suatu hal gitu ya kan. Sehingga saya tulislah di situ. Saya berinovasi terhadap format tersebut. Ternyata gagal, gitu, tidak berhasil. Akan tetapi ada periode pengajuan kegiatan selanjutnya, saya mengikuti format yang ada, gitu ya. Padahal menurut saya format yang sebelumnya, yang saya inovasi itu lebih baik. Ternyata dengan format saya mengikuti apa yang sudah digaris besarkan pedomannya dari pemerintah itu, memang harus sudah sesuai. Tidak boleh kita menambahkan atau menguranginya. Jadi ikutin saja apa yang sudah ditentukan kalau pemerintah. Begitu juga kalau berdasarkan yayasan tadi. Kalau yayasan mungkin mereka masih, atau foundation terkait pemberdayaan masyarakat, mereka masih kadang-kadang masih oke, ya kan. Boleh berinovasi tapi tidak harus menghilangkan semuanya. Intinya adalah biasanya mereka harus ada aspek terkait perusahaan tentu saja, pemasaran harus ada, kemudian SDM-nya juga ada, kemudian juga keuangan juga ada, gitu ya. Nah, ini proposal rencana bisnisnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu kemukakan tentang bagaimana rencana bisnisnya. Secara garis besar, secara intinya saja. Manajemennya seperti apa, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Pemasaran terkait produknya. Di sini tidak membicarakan STP, segmentasi, targeting, positioning. Nanti di lembar selanjutnya terkait kita membahas khusus aspek pemasaran. Kemudian produksi juga tidak semuanya di halaman depan ini. Terkait keuangan juga tidak yang detail, hanya inti dari aspek keuangan, inti utama. Kemudian jangan lupakan ringkasan eksekutifnya. Ya, di sini di halaman setelah informasi tentang rencana bisnis ini. Ini ringkasan eksekutifnya. Seperti yang saya katakan tadi, cukup kalau Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM, cukup 2 atau 3 lembar saja kita sudah mengetahui. Cuman intinya dalam ringkasan eksekutif, kemukakan tentang keunikan dari usaha atau bisnis Bapak Ibu semuanya. Kemudian latar belakang juga seperti itu, dasar gagasan usahanya seperti apa, Bapak Ibu bisa kemukakan prospek pasarnya, manfaat ekonomi, kemudian manfaat sosial. Kemudian riwayat hidup terkait pengelola, pemilik bisnisnya seperti apa, dan ini visi misinya, analisis SWOT-nya, seperti yang saya katakan tadi, kemudian juga aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran ini, kita harus kemukakan gambaran umum pasarnya seperti apa, ya kan? Jenis produk yang dipasarkan seperti apa, kemudian wilayah pemasarannya mencakup daerah apa mana saja. Kalaupun di Malang, tulis saja di Kota Malangkah, atau di Kabupaten Malang, atau melayani Malang Raya. Semua Malang saya akan layani sampai di Kota Batu. Nah, ini informasi ini yang kita akan butuhkan supaya kita tahu bahwa pada saat si reviewer terkait proposal bisnis ini atau jurinya kalau ingin ikut lomba atau program pemberdayaan masyarakat tahu gitu loh. Mereka biasanya para reviewer ini mengetahui wilayah daerah cakupan pasarnya itu apakah memiliki potensi untuk lebih dikembangkan terkait bisnisnya atau tidak. Ya.
Kemudian terkait dengan permintaan, jumlah permintaan terhadap produk seperti apa. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, proyeksinya seperti apa. Ada berbagai macam alat proyeksi yang bisa kita lakukan. Misalnya 5 tahun mendatang saya harus buat produknya itu berapa banyak. Ada 2 metode, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, Bapak Ibu, kalau ada namanya metode forecasting, itu mulai dari melakukan analisis namanya rata-rata bergerakkah, atau menggunakan analisis tren, dan lain sebagainya, atau secara kualitatif. Secara kualitatif atau bisa kita katakan secara intuitif. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berkecimpung di bisnis lama, tidak perlu perhitungan secara kuantitatifnya. Secara intuisi Bapak Ibu bisa tahu, oh saya bisa memproyeksi 1 tahun ke depan itu saya harus buat produknya berapa banyak. Karena saya tahu di setiap tahun perilaku konsumennya seperti apa. Mereka akan beli produknya di bulan apa saja. Mereka sudah tahu secara intuisi. Ya. Sehingga bisa saja kita tidak perlu melakukan berbagai macam perhitungan, akan tetapi berdasarkan intuisi yang ada. Dan kalau memang berdasarkan intuisi adalah memang orang-orang yang sudah sangat berpengalaman sekali ya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan di bisnisnya. Ya. Kemudian pesaing, ya di sini pesaing juga seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Kalau secara teorinya harus mengetahui berbagai macam jenis pesaing, mulai dari daya tawar menawar pemasok, konsumennya seperti apa, kemudian ancaman pendatang baru. Kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi seperti itu, oke, ya. Kita biasanya kalau untuk bisnis untuk skala yang sangat besar sekali memang membutuhkan informasi seperti itu. Akan tetapi jika kita ada di dalam bisnis UMKM, ya, maka yang penting kita bisa tahu mereka bisa menjual produk seberapa banyak melalui riset pasar ya Bapak Ibu, dan juga bisa mengetahui berapa kapasitas produksinya. Strategi pemasaran juga seperti itu. Kalau bisa mendapatkan informasi tentang pesaing terkait dengan 4P-nya, produk, kemudian price, place, dan promotion-nya, maka Bapak Ibu ini bisa menjadikan keunggulan dari proposal bisnis yang sedang dikerjakan. Kemudian juga terkait dengan setelah kita mengidentifikasi pesaing, strategi pemasaran pesaing, tentu saja kita harus identifikasi strategi pemasaran kita masing-masing perusahaan. Ya, sama kita identifikasi berdasarkan 4P-nya. Baru setelah itu kita bisa lihat bagaimana segmentasi, targeting, dan positioning-nya. Kemudian analisis pesaing juga seperti itu. Analisis pesaing kita biasanya melihat ini juga menjadi biasanya kita harus bisa mengidentifikasi pesaing 1, pesaing 2, kemudian faktor sukses utama dari analisisnya itu seperti apa, ya kan? Jadi faktor-faktornya kita identifikasi, kemudian kita bobot. Ini biasanya yang bisa melakukan adalah bagian manajer ke atas ya Bapak Ibu yang akan melakukan analisis pesaing. Sehingga bisa mengidentifikasi pada saat kita memberikan mewawancara pihak manajemen gitu ya. Kita bisa identifikasi apakah faktor-faktor yang sudah teridentifikasi di sini bisa terrealisasi dengan baik. Apakah memang pesaing lebih baikkah dalam analisis faktor ini atau lebih buruk dari perusahaan kita. Kemudian juga metode promosi dan biaya promosinya seperti apa, apakah menggunakan berbagai macam saluran offline dan online-nya seperti apa. Kemudian aspek produksi, bisa jadi proposal hanya secara gambaran garis besarnya saja produknya seperti apa gitu ya. Akan tetapi bisa jadi acuan proposal bisnis itu mereka menginginkan adanya identifikasi terkait produksi.
biasanya kalau mereka mengidentifikasi berbagai macam aspek produksi ini, ada hal-hal terkait ciri-ciri produknya seperti apa, keunikan produknya seperti apa, proses produksinya seperti apa, kemudian kapasitas produksinya seperti apa. Kemudian juga terkait lokasi usahanya, kemudian strategi pemilihan usaha seperti apa. Begitu juga layoutnya. Kemudian, ya sepertinya waktunya sudah habis, cuma sebentar Bapak Ibu. Nah ini terkait juga aspek, berbagai macam aspek produksi bisa Bapak Ibu lihat di sini. Tapi ini hanya sebagai acuan saja Bapak Ibu. Bisa jadi proposal bisnis seperti yang saya kemukakan tadi, ada berbagai macam tambahan yang bisa Bapak Ibu semuanya tambahkan dalam proposal ini. Misalnya aspek perizinan pada saat itu seperti apa, ya kan? Bisa ditambahkan karena di sini masih belum teridentifikasi misalnya pada saat membuat bisnis tersebut perizinannya seperti apa, gitu ya. Ini aspek keuangan. Nah, ini yang nanti akan dikemukakan oleh Ibu Ajeng. Saya kira seperti itu. Bapak, Ibu, Bu Santi, kah? Mas, sudah tidak terlempar kah, Bu Santi? Maaf, Bu. Halo Ibu. Terlempar ya, Bu. Jadi maaf, akhirnya saya mulai aja. Gak apa-apa Bu, aduh maaf banget Bu, saya Ya. terlempar tadi. Jadi, karena tadi ini, jadi saya mulai langsung Bu Santi. Jadi saya minta maaf, Bu Santi. Gak apa-apa Bu, terima kasih banyak tadi sudah Ya. mulai duluan. Kayak kelempar tadi, maaf ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Sahnas. Selanjutnya di sini sudah hadir Bu Mira ya. Halo Bu Mira. Sudah Ibu, halo. Oke, semangat sekali suaranya Bu. Terima kasih Bu Sahnas. Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk mengisi kuesioner, Bu Mira bisa persiapan untuk share screen dulu. Mungkin. Stop dulu ya. Ya udah. Iya. Ini Bu Santi, apakah ini bisa dimulai atau kita menunggu dulu beberapa menit, Bu? Boleh Bu, silahkan. Oh ya, terima kasih Bu Santi. Sama-sama Bu. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Saya Ajeng Mira Herdina. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen kas. Kalau tadi kita sudah dijelaskan oleh Ibu Sahnas mengenai penyusunan proposal bisnis, kali ini kita akan ke aspek yang lebih detail, khususnya ke manajemen keuangan, tetapi yang kita fokus bahas kali ini adalah tentang manajemen kas. Nah, sore hari ini saya juga ditemani oleh salah seorang mahasiswi BINUS dari jurusan kewirausahaan, ada Salma di sini. Halo Salma, sudah hadirkah? Selamat siang Bu, sudah Ibu. Terima kasih Salma. Jadi nanti saya akan memaparkan materi, kemudian Saudari Salma akan memberikan sharing terkait praktik manajemen kas yang sudah dilakukan di rencana bisnisnya atau di kegiatan bisnisnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Ini adalah tujuan dari pelatihan kita. Kemudian ini adalah beberapa subtopik yang akan kita bahas hari ini. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya secara mendatil, hanya garis besarnya saja, hanya konsep umumnya saja. Jadi nanti kalau mungkin ada hal-hal mendetil yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama pada saat sesi diskusi. Nah, baik, sekarang sebelum kita masuk ke ranah implementasinya, kita perlu memahami dahulu tentang terminologinya. Nah, kas itu secara terminologi itu adalah
uang tunai yang kita gunakan untuk melakukan pembayaran yang sifatnya rutin atau mendesak. Jadi, kas ini bentuknya itu bisa dalam bentuk uang yang kita simpan di bank, atau mungkin kas bond, atau cek, atau kas dana kecil yang kita gunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional. Nah, kas ini menunjang kegiatan operasional supaya kita bisa mencapai target dan mengukur kinerja keuangan dari usaha bisnis kita. Kas ini tergolong sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh suatu usaha bisnis. Dan dia tergolong adalah aset yang paling lancar, atau kalau istilah terminologinya itu paling liquid. Nah, karena dia tergolong aset atau harta, maka kita perlu melakukan pengelolaan, atau kita melakukan yang namanya manajemen kas. Manajemen kas itu secara khusus didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan dan pengendalian arus kas. Jadi di sini kita mengendalikan atau mengelola pengumpulan kas, pengeluaran kas, kemudian investasi pada kas, supaya kegiatan operasional itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dengan manajemen kas ini kita juga berupaya untuk menghindarkan diri dari kebangkrutan. Nah, dari manajemen kas ini kita bisa memperoleh gambaran arus kas masuk dan keluar, sehingga kita bisa melakukan planning atau perencanaan. Jadi kita bisa memiliki dana yang cukup ketika kita membutuhkannya untuk kegiatan operasional. Atau dengan kata lain, kita menyediakan sumber dayanya itu secara tepat waktu. Nah, di manajemen kas ini kita melakukan aktivitas pengelolaan uang supaya kita memiliki jumlah kas yang optimal. Selain itu, kelebihan kas, atau katakanlah misalnya kita memiliki uang yang berlebih, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu bentuk investasi, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan pemasukan dalam bentuk bunga. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih UMKM itu perlu menerapkan manajemen kas? Ada beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan UMKM sebagai objek penelitian. Ini saya hanya mengambil sebagian kecil dari banyaknya penelitian yang berkaitan dengan manajemen kas dan UMKM. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen kas itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Kemudian, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa kas itu memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitas. Lalu ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan kas yang baik mendukung perkembangan bisnis yang signifikan bagi UMKM. Lalu, usaha bisnis yang mampu mengelola kas itu memiliki kekuatan untuk bertahan dalam lingkungan bisnis. Artinya mereka punya sustainability. Nah, penelitian-penelitian ini dilakukan baik secara kuantitatif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang UMKM itu perlu menerapkan manajemen kas. Selain itu, terlepas dari hasil penelitian itu, kalau kita telaah lebih dalam lagi, kenapa sih UMKM itu perlu menerapkan manajemen kas? Kalau istilah sederhananya, arus kas itu kan seperti urat nadi, atau bisa dikatakan sumber kehidupan bagi setiap usaha bisnis. Mengapa? Karena setiap bagian di usaha bisnis itu berkaitan dengan kas. Selain itu, kas juga mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dalam artian kita harus memiliki arus kas yang sifatnya positif. Arus kas masuknya itu lebih besar daripada arus kas keluar. Lalu kita dengan melakukan manajemen kas, kita memiliki dana cadangan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang sewaktu-waktu muncul. Nah, namun untuk menerapkan manajemen kas itu ada tantangan yang biasanya dihadapi oleh UMKM. Ini hanya beberapa hal yang
terangkum mengenai tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama itu seringnya mengalami keterlambatan pembayaran. Biasanya ini dari klien. Harusnya jatuh temponya 30 hari, tapi ternyata karena satu deadline hal tidak bisa membayar tepat waktu, sehingga arus kas masuk kita itu agak macet. Lalu yang kedua, kurangnya literasi keuangan. Kurangnya literasi keuangan di sini adalah dalam artian owner dari usaha bisnis itu, dia belum memprioritaskan aktivitas pencatatan dan perencanaan keuangan. Mungkin karena dia menangani berbagai hal sekaligus, sehingga owner tidak memprioritaskan manajemen kas yang tersistematis. Lalu yang ketiga ada perkiraan penjualan yang terlalu tinggi atau overestimation. Tadi Bu Syahna sempat menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan perkiraan penjualan. Ada yang menggunakan metode kuantitatif dengan teknik peramalan atau forecasting, ada juga dengan teknik kualitatif dengan melakukan estimasi berdasarkan intuisi. Nah, semua perkiraan itu ada selalu unsur error atau kesalahan. Nah, itulah yang terkadang menjadi tantangan untuk mengelola arus kas di UMKM. Lalu yang terakhir adalah tidak memiliki cadangan kas. Dalam artian, terkadang kita tidak menyisihkan dana yang ada untuk aktivitas yang nanti sifatnya tidak terduga. Jadi itu yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengelolaan kas. Nah, kalau tadi kita sempat saya singgung tentang masih ada beberapa UMKM yang belum memprioritaskan manajemen kas. Kalau mau kita telaah, kenapa sih kita sebenarnya harus menerapkan manajemen kas di UMKM? Yang pertama, manajemen kas itu kan pada dasarnya berfungsi untuk menjaga likuiditas, supaya ketika uang diperlukan saat jatuh tempo pembayaran, uang itu tersedia. Lalu kita juga bisa memaksimalkan pemanfaatan kas tanpa mengabaikan unsur likuiditas. Sehingga dengan manajemen kas kita bisa mengetahui arus kas masuk dan keluar untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran itu tetap seimbang. Lalu yang kedua kita menjaga likuiditas dan yang ketiga adalah memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada kas yang dikeluarkan. Setiap usaha bisnis atau baik kita sendiri pun di ranah individu, itu kita memiliki motif dalam memegang kas. Di sini ada seorang ekonom namanya John M. Keynes. Dia merinci ada 3 motif memegang kas. Yang pertama itu adalah motif transaksi. Motif transaksi ini artinya kita memegang kas untuk melakukan pembayaran transaksi bisnis, kegiatan operasional harian. Contohnya misalnya kita memegang kas untuk membayar gaji, membayar tagihan, membeli bahan baku, atau katakanlah membayar cicilan hutang yang jatuh tempo. Lalu yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini adalah kita memegang kas untuk nanti melakukan pembayaran yang sifatnya tidak terduga. Misalnya tiba-tiba ada kecelakaan, nah terus ada yang harus kita atur, atau misalnya katakanlah ada pengeluaran lain yang sifatnya tidak terduga, nah itu kita ada dananya sendiri. Dan yang terakhir, yang proporsinya paling kecil itu adalah motif spekulasi. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari kegiatan investasi. Artinya kita memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Katakanlah misalnya ketika harga saham ada yang sedang bisa kita jangkau, nah kita beli sahamnya untuk kemudian nanti saham tersebut bisa kita jual untuk memenuhi kebutuhan kas. Ini adalah komponen dari manajemen kas. Komponen dari manajemen kas itu pada dasarnya secara garis besar itu terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama kita meramalkan kas. Meramalkan kas di sini adalah maksudnya kita menentukan jumlah saldo kas yang optimal. Manajemen kas itu berusaha supaya kita tidak mengalami kekurangan kas dan kita juga tidak mengalami kelebihan kas. Nah, kenapa kelebihan kas itu dianggap sebagai sesuatu hal yang
dalam tanda kutip kurang baik di dalam manajemen kas, karena uang yang berlebih itu mengindikasikan ada dana yang tidak produktif. Jadi karena kita terlalu banyak memegang kas, sehingga kita menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam hal apa? Dalam menginvestasikan kelebihan kas itu. Nah, sehingga komponen manajemen kas itu juga terdiri dari praktek investasi surplus kas. Dan yang terakhir adalah praktek pengendalian kas, menjaga supaya arus kas itu tetap positif, supaya arus kas yang masuk itu jumlahnya tetap lebih besar daripada arus kas yang keluar. Kemudian ini adalah aspek-aspek dari manajemen kas. Yang pertama adalah dalam manajemen kas itu kita akan berkaitan dengan aktivitas administrasi kas harian, atau bisa dibilang berkaitan dengan kegiatan tertib administrasi. Semua kas masuk dan kas keluar itu dicatat dengan rutin supaya memudahkan kita untuk mengetahui jumlah saldo di akhir periode atau di akhir bulan, lalu kemudian memudahkan kita untuk melakukan penyusunan laporan kas. Nah, kemudian kegiatan yang berikutnya adalah berkaitan dengan penyusunan anggaran kas. Jadi kita memprediksi penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang. Nah, dari penyusunan anggaran kas ini kita bisa tahu pada periode yang manakah kita akan mengalami defisit kas, pada periode manakah kita akan mengalami surplus kas. Nah, penyusunan anggaran kas ini membantu kita untuk melakukan aktivitas perencanaan dan pengendalian. Ketika saya mengalami defisit kas, maka sumber dana yang saya gunakan untuk menutupi defisit itu dari mana? Lalu, ketika kita mengalami surplus atau kelebihan kas, bagaimana kita menggunakan kelebihan dana itu untuk kegiatan yang lebih efisien atau mendatangkan keuntungan. Nah, inilah fungsi dari penyusunan anggaran kas. Dan yang terakhir adalah kita selalu berusaha agar saldo kas itu seimbang arus kas yang masuk dan keluar. Jadi tidak ada kelebihan kas atau tidak ada kekurangan kas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menentukan saldo kas yang optimal, saldo kas yang seimbang, yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Kalau secara teoritis, itu ada dua model yang bisa digunakan untuk menentukan saldo kas optimal. Nah, yang pertama itu adalah model Baumol atau model persediaan. Dalam artian, kebutuhan kas di sini itu dianalogikan atau diilustrasikan itu sama dengan penggunaan persediaan. Di persediaan itu kita ada mengakui yang namanya biaya pesan dan biaya simpan. Nah, kalau dianalogikan ke manajemen kas, berarti biaya pesan itu artinya biaya yang kita tanggung karena merubah sekuritas atau saham menjadi kas. Jadi kita menentukan berapa sih saham yang harus kita jual ketika kas kita itu mau mendekati nol. Sedangkan biaya simpan di sini yang dimaksud adalah pendapatan bunga yang hilang sebagai akibat kita memegang kas itu, kita tidak menginvestasikan kas itu. Nah, model Baumol ini lebih tepat digunakan untuk pola kebutuhan kas yang sifatnya konstan atau stabil. Nah, dari situ kita tinggal menentukan kalau misalnya saldo kas yang tinggi itu artinya kita memiliki kesempatan investasi yang tidak kita gunakan. Dan kalau saldo kasnya kita rendah, berarti kita memicu munculnya risiko likuiditas. Model yang kedua itu adalah model Miller-Orr. Kalau tadi kita menggunakan model Baumol itu untuk kebutuhan kas yang sifatnya konstan, kalau model Miller-Orr ini dia untuk kebutuhan kas yang sifatnya fluktuatif. Karena dia fluktuatif, maka kita harus menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas. Kalau sudah mencapai batas atas kas itu, berarti kelebihan kas harus kita gunakan untuk membeli sekuritas. Nah, ketika saldo kas itu mendekati batas bawah, maka kita harus menjual sekuritas atau mencairkan sekuritas
agar saldo kas itu kembali ke level optimal. Pada dasarnya kedua model ini mereka mempertimbangkan yang namanya biaya peluang. Dalam artian, kalau saya tidak memanfaatkan kelebihan kas saya, maka saya akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga. Nah, sementara kalau saya mempergunakan kelebihan kas saya untuk membeli sekuritas, ada biaya transaksi yang harus saya tanggung. Jadi pada dasarnya kedua model ini menekankan unsur trade-off, artinya ada hal-hal yang harus kita korbankan karena kita mengambil suatu keputusan. Nah, berdasarkan konsep-konsep dari manajemen kas itu tadi, lalu bagaimana strategi manajemen kas yang harus dilakukan oleh UMKM? Yang pertama adalah kita membuat pencatatan arus kas masuk dan keluar, baik secara manual atau terkomputerisasi. Nah, pencatatan ini harus didukung oleh bukti yang lengkap, misalnya bukti transaksi, entah itu slip, atau bond, atau cek, bukti-bukti dokumentasi yang mendukung terjadinya transaksi bisnis. Kalau kita sudah mencatat ini dengan baik, maka kita bisa mengelola penerimaan dan pengeluaran. Tetapi ingat, proses pencatatan ini membutuhkan kedisiplinan. Nah, selain mencatat, kita juga setelah itu melakukan analisis, supaya kita bisa mengukur kinerja dan menentukan apakah kita itu sudah memenuhi target yang sudah ditentukan atau belum. Kemudian kita mempercepat penerimaan kas. Nah, kan akan lebih baik kalau kita itu lebih cepat menerima uang daripada kita berlambat-lambat menerima uang. Mempercepat penerimaan kas di sini artinya kita memonitor piutang. Jadi kita meminimalkan keterlambatan pembayaran dari konsumen. Tadi sempat saya singgung, salah satu tantangan yang dihadapi UMKM dalam melakukan manajemen kas itu adalah keterlambatan pembayaran dari konsumen. Nah, oleh karena itu, piutang itu perlu kita monitor. Dalam artian kita memastikan bahwa faktur yang kita buat itu sudah memuat informasi yang detail, yang rinci. Lalu kita memiliki sistem peringatan yang jelas ke konsumen, reminder system. Katakanlah di awal kita sudah membuat kesepakatan bahwa 3 hari sebelum jatuh tempo akan diingatkan. Sehingga ketika hari hanya konsumen bisa membayar tagihannya. Lalu juga jangka waktu pembayarannya itu kalau bisa jangan terlalu panjang. Kalau 60 hari katakanlah itu kan terlalu panjang. Bisa nggak dipersingkat misalnya 30 hari. Lalu untuk barang-barang atau order yang sifatnya dalam skala besar, paling tidak minimal kita meminta DP setengah atau 50% dari tagihan, atau kita menerapkan sistem pembayaran bertahap. Supaya apa? Supaya menghindari resiko mengeluarkan uang yang tidak perlu. Kemudian strategi yang berikutnya itu kita melakukan upaya untuk memperlambat pengeluaran kas. Artinya kita mengoptimalkan hubungan baik kita ke vendor atau ke supplier dalam hal utang dagang atau utang usaha. Nah, perlunya membina hubungan baik ini supaya kita bisa mendapatkan jangka waktu kredit yang lebih lama. Selain itu, ketentuan pembayaran itu juga kita manfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya, kalau pembayarannya itu jatuh temponya 30 hari, ya hari ke-30 lah itu kita baru bayar. Tetapi bukan berarti kita terlambat ya Bapak Ibu. Kita melakukan pembayarannya tepat waktu, bukan terlalu cepat atau juga bukan terlalu lambat dalam artian melebihi waktu jatuh temponya. Jadi melakukan pembayarannya pas di hari jatuh temponya supaya uang kas yang kita keluarkan itu bisa kita perlambat pengeluarannya supaya masih bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Dan strategi yang paling penting itu adalah memelihara saldo kas optimal, senantiasa dipantau supaya saldo kas kita itu tidak mengalami kekurangan atau terlalu banyak kita pegang. Lalu kita juga sebisa mungkin berinvestasi pada
aplikasi pembukuan, misalnya kita menggunakan software atau minimal kalau kita belum bisa menggunakan software, kita menggunakan Microsoft Excel. Atau kita juga bisa berinvestasi pada sumber daya manusia untuk membantu proses pembukuan. Karena dari pembukuan yang rapi itu akan memudahkan kita untuk menyusun strategi atau menganalisa kinerja kita. Dan yang tidak kalah penting itu strategi manajemen kas berkaitan dengan pengendalian kas. Misalnya untuk kegiatan penerimaan kas supaya terkendali, berarti semua penerimaan kas itu segera kita catat. Ingat, dalam manajemen kas itu kita tidak bisa mengandalkan hanya pikiran kita atau memori kita. Karena begitu banyaknya aktivitas bisnis yang kita hadapi tiap hari, maka kita perlu melakukan pencatatan. Lalu penerimaan kas itu sebaiknya segera disetor ke bank. Jadi supaya uangnya itu nggak terpakai untuk hal-hal yang katakanlah tidak pada peruntukannya. Kemudian ada pemisahan fungsi antara petugas yang bertanggung jawab untuk penerimaan kas dengan petugas kasir. Nah ini masalahnya fungsi ini tuh kadang dijadikan satu atau dijalankan oleh orang yang sama. Kenapa harus dipisah? Supaya si petugas yang bertanggung jawab ke penerimaan kas itu dia juga bertanggung jawab terhadap masalah pencatatannya, proses setornya. Sedangkan petugas kasir ini, ya dia tinggal fokus ke masalah penerimaan uangnya itu, dalam artian ketika konsumen membayar, dia tinggal terima uang, lalu nanti dilaporkan ke bagian penerimaan kas untuk dicatat. Nah, untuk pengendalian kas di aktivitas pengeluaran kas, itu bisa kita kendalikan dengan cara kalau pengeluarannya itu jumlahnya kecil, kita pakai petty cash, dana kas kecil. Tetapi kalau pengeluaran yang besar-besar, nah itu kita harus menggunakan cek. Dan juga diatur supaya cek itu tidak asal cair, cek itu tidak asal dikeluarkan. Ada SOP-nya atau ada prosedurnya. Nah, ini hanya sekedar contoh untuk Bapak Ibu, misalnya untuk mencatat alur kas keluar dan masuk, kita bisa melakukan secara sederhana seperti ini, sehingga di akhir periode, di akhir bulan, kita bisa mengetahui jumlah saldo kas yang ada di tangan kita. Nah, untuk laporan arus kas sederhana selama bulanan juga bisa dibuat sederhana seperti ini, hanya merekap kas masuk dan kas keluar, lalu menghitung selisihnya. Tetapi nanti kalau usaha bisnis Bapak Ibu sudah mulai melibatkan investor, nah mungkin bisa dibuat lebih detail dalam bentuk laporan arus kas, supaya kita bisa tahu aliran kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan itu besarannya berapa masing-masing. Nah ini contoh anggaran kas, saya coba cari yang dari literatur Indonesia, tetapi masih belum menemukan yang representatif. Nah ini saya dapatkan dari literatur yang textbook asing. Tapi pada dasarnya ini sudah menggambarkan bahwa di anggaran kas ini kita mengestimasi penjualan kita, mengestimasi besarnya arus kas masuk dan besarnya arus kas keluar, sehingga nanti kita bisa tahu kebutuhan kasnya kita mengalami defisit kah atau kita mengalami surplus. Kalau di sini kita mengalami defisit, apa yang harus kita lakukan supaya saldo kas minimal, saldo kas optimal itu bisa tercapai. Saya rasa penjelasan saya tentang manajemen kas sudah selesai. Sekarang saya minta tolong Salma bisa sharing mengenai topik manajemen kas yang sudah Salma lakukan. Silahkan Salma. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Mira, selamat siang untuk Bapak Ibu dosen lainnya, dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mungkin saya mau sharing penerapan mata kuliah manajemen kas ini pertama di kehidupan saya sehari-hari. Jadi dulu itu sewaktu saya masih di semester 1, itu jujur saya kesulitan untuk mengatur keuangan atau uang saku yang saya peroleh dari orang tua. Karena apa? Karena saya tidak tahu uang itu saya gunakan untuk apa saja. Jadi dampaknya di akhir bulan itu saya selalu kekurangan uang dan akhirnya harus minta lagi ke orang tua saya. Sampai akhirnya di semester 2 saya memperoleh mata kuliah ini dan juga kebetulan dosen saya Bu Mira
Dari situ saya mulai membuat laporan keuangan secara sederhana yang saya tulis melalui buku catatan. Jadi setiap awal bulan ketika saya mendapatkan uang saku itu langsung saya tulis pengeluaran harian saya, kemudian saya rekap secara mingguan, dan hasilnya justru saya bisa memprediksi di minggu pertama karena saya sudah menghabiskan uang sekian, kira-kira untuk sisa uang saku ini sampai akhir bulan apakah akan habis atau justru saya bisa menabung. Jadi memang penerapan dari manajemen kas ini selain di dunia bisnis bisa diterapkan di keuangan individu. Kemudian untuk penerapan di keuangan bisnis, kebetulan di semester 5 ini saya sudah running bisnis saya sendiri, dan setelah mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen kas itu untuk keuangan bisnis, jadi saya membuka 2 rekening. Nah, rekening yang pertama ini saya gunakan sebagai tempat pendapatan bersih. Jadi pendapatan bersih yang gunanya memang saya tabung, yang uangnya tidak boleh saya ambil kembali. Kemudian untuk rekening kedua itu saya gunakan untuk omset, yang mana uang di dalamnya itu masih saya putar untuk uang modal, kemudian sebagai uang cadangan untuk biaya operasional bisnis saya, seperti mungkin biaya promosi, biaya packaging, dan lain sebagainya gitu. Dan untuk pembuatan laporan keuangan, berbeda dengan pengalaman pribadi saya tadi, untuk bisnis saya ini saya sudah mulai mengubah laporan keuangan menjadi bentuk yang lebih rinci, yaitu saya memanfaatkan Microsoft Excel, sehingga laporan keuangan itu bisa saya akses melalui gadget dimanapun gitu. Nah, untuk laporan keuangan bisnis saya ini sama seperti yang dikatakan Bu Mira, itu saya selalu mencatat penjualan harian, kemudian saya rekap untuk mingguannya, pendapatan mingguan saya sekian, pendapatan bulanan saya sekian. Dan dengan adanya penerapan pembuatan laporan keuangan ini, saya juga bisa memprediksi kira-kira dalam 1 bulan ini apakah bisnis saya itu sudah bisa BOP, apakah saya sudah bisa balik modal, kemudian saya juga sudah bisa lebih mengontrol untuk penyisihan biaya operasional yang sesuai gitu untuk keperluan biaya promosi produk, biaya pembelian packaging, dan lain sebagainya. Jadi, memang menurut saya pribadi, penerapan dari manajerial kas ini penting untuk kehidupan individu maupun untuk keuangan bisnis. Mungkin sekian Bu Mira dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Salma untuk sharingnya. Bapak Ibu, sekiranya ada hal yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Bapak Ibu bisa bertanya langsung atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di chat nanti supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Kalau tadi dari sharingnya Salma, kebetulan saudari Salma itu sudah mulai merintis usaha bisnisnya, karena di BINUS ini kan khususnya yang jurusan kewirausahaan memang targetnya atau tujuannya adalah supaya mahasiswa setelah lulus dari universitas itu memiliki usaha bisnisnya. Nah, saudari Salma tadi sudah mulai menerapkan manajemen kas, meskipun itu masih sederhana, tetapi sebaiknya dicoba supaya lebih tertata rapi. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Ibu Puspita, ada beberapa nomor rekening ya untuk sebuah perusahaan. Nah, banyaknya rekening itu sebenarnya tergantung dari banyaknya aktivitas atau kebutuhan dari suatu usaha bisnis. Yang paling terpenting adalah khususnya untuk UMKM ya, karena UMKM itu kan kadang owner itu juga merangkap pengelola. Yang penting nomor 1 adalah rekening pribadi dengan rekening usaha itu harus dipisahkan, supaya untuk memudahkan proses monitoring, juga proses pencatatan. Nah, nanti kalau dari situ sudah bisa dipisahkan, akan memudahkan kita untuk mengelola baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Lalu mengenai pajak bagaimana ya Bu? Ya. Nah ini juga pajak itu kita kembali lihat ke usaha bisnisnya.
biasanya kalau usaha bisnisnya itu tergolong masih sangat mikro ya, maksudnya dalam artian tidak perlu melakukan pelaporan pajak, pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar itu ya pada dasarnya tujuannya untuk mengetahui berapa sih jumlah uang yang tersisa setelah kita mendapatkan pendapatan lalu dikurangi dengan penjualan-penjualan atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita lakukan. Nah, tapi kalau usahanya itu sudah semakin berkembang dan mewajibkan pelaporan pajak, maka proses pencatatannya itu akan lebih lebih kompleks karena kita perlu menghitung laba rugi supaya kita bisa setelah itu menentukan besaran pajak yang harus kita tanggung. Nah, kalau di Indonesia sepertinya sudah diatur ya besarannya pajak itu seperti apa, itu ada perundang-undangannya, tetapi yang penting untuk dapat menghitung berapa banyak besaran pajak yang harus kita bayar, yang perlu disusun itu adalah laporan laba rugi. Nah, bagaimana kita menyusun laporan laba rugi? Kembali semua berawal ke proses pencatatan. Kita mencatat semua transaksi yang ada, sehingga nanti kita bisa menyusun laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki literasi mengenai penyusunan laporan keuangan, seperti tadi yang saya sampaikan, kita berinvestasi pada SDM. Misalnya katakanlah minimal kita bisa memperkerjakan orang-orang yang latar belakang pendidikannya itu berkaitan dengan akuntansi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan tenaga atau sumber daya manusia untuk mendukung kita di proses pencatatan itu. Kemudian kalau untuk aplikasi pencatatan kas yang rekomendasi apa ya? Kalau sekarang banyak aplikasi pencatatan itu yang bisa diinstal di HP Android atau di PC. Kalau untuk mereknya saya agak lupa ya, tetapi ada satu aplikasi di Android itu dia memang dikhususkan untuk proses pencatatan usaha-usaha bisnis yang tergolong masih sangat kecil. Contohnya misalnya warteg atau kios. Nah itu dia ada aplikasinya itu supaya si pemilik usaha bisnis itu bisa mengetahui bahwa saya sebenarnya hari ini itu sudah untung atau belum. Saya lupa nama aplikasinya apa ya, tapi itu ada untuk Android. Nah, kalau untuk PC itu biasanya dia sudah dalam bentuk software. Ada yang sederhana, memang diperuntukkan bagi usaha bisnis yang aktivitasnya belum terlalu banyak, sehingga proses pencatatannya sederhana. Tapi juga ada software yang memang diperuntukkan bagi usaha bisnis yang dia skalanya sudah skala besar, sehingga nanti dia bisa sekaligus bisa membantu atau memfasilitasi penyusunan laporan keuangan atau laporan laba rugi yang pada akhirnya akan membantu kita untuk menentukan berapa sih besarnya pajak yang harus kita bayarkan. Oh ya, ini ada informasi dari Ibu Santi, aplikasinya itu namanya Si Apik. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa browsing aplikasi Si Apik, lalu Bapak Ibu bisa baca keterangannya. Kalau memang dirasa itu memudahkan Bapak Ibu, usernya, penggunaan aplikasinya itu juga user friendly, nah bisa silahkan dicoba. Atau kalau misalnya sekiranya masih belum mau ribet dengan aplikasi-aplikasi, mungkin bisa dimulai dari hal yang sederhana, mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan, semakin kita kan membuka usaha bisnis itu ada banyak orang yang ya sudah sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau kita sudah bicara ranah UMKM kan biasanya usahanya itu didirikan dengan tujuan supaya menjadi usaha yang lebih besar, semakin setiap tahun itu memiliki percepatan bisnis atau pertumbuhan bisnis. Nah, semakin besar skala usaha kita, maka semakin banyak aktivitas bisnis yang akan kita hadapi, sehingga kita membutuhkan bantuan dari aplikasi untuk melakukan pencatatan transaksi, atau yaitu kita berinvestasi pada SDM. Apakah ada aplikasi kasir yang free ya? Nah, ini saya belum coba searching, tetapi
Mungkin ada ya, aplikasi kasir ini mungkin apakah sama dengan proses pencatatan? Saya belum mencari tahu informasinya, tetapi yang pernah saya lihat itu dia fokusnya ke mencatat supaya kita bisa tahu apakah hari ini kita sudah mengalami untung atau tidak. Kendalanya kan di situ, kita kadang tidak punya waktu ya proses pencatatan transaksi harian ya. Nah itu bisa pakai si Apik untuk Ibu Puspita atau apa ya saya lupa ada. Mungkin sementara bisa dicoba searching yang dari sarannya Ibu Santi si Apik itu. Semoga bisa memudahkan Bapak Ibu dalam proses pencatatan. Ya. Nah itu, yang penting transaksi harian itu harus dicatat dengan rapi supaya meskipun Bapak Ibu itu memiliki fungsi sebagai owner dan pengelola, tetapi kan Bapak Ibu juga harus menyediakan waktu untuk menganalisis kira-kira usaha bisnis saya ini kinerjanya semakin baik atau tidak. Atau misalnya kira-kira target saya sudah tercapai atau belum dalam hal pertumbuhan usaha bisnis. Oke. Apakah mungkin Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan berkaitan dengan manajemen kas? Mungkin ada tambahan pengalaman selama ini atau kendala-kendala dalam melakukan manajemen kas yang sudah dijalankan selama ini? Kemudian kalau sekarang kita kan sering mendengar istilah dari startup itu cash burn atau bakar uang. Nah itu juga perlu kita sikapi dengan bijaksana. Seperti tadi Salma sempat sharing bahwa usaha bisnisnya itu menyediakan dana khusus untuk promosi. Cash burn itu kan artinya kita melakukan apa ya? Kalau bahasa sederhananya itu kan promosi yang besar-besaran supaya untuk menarik konsumen baru. Nah, itu juga perlu kita sikapi dengan bijaksana karena nantinya akan berpengaruh dengan arus kas yang kita miliki. Seperti tadi saya sampaikan, arus kas itu betul-betul urat nadinya usaha bisnis. Kalau kasnya kita itu tidak tersedia untuk aktivitas operasional, itu pasti akan mengganggu kegiatan produksi kita. Nah, tetapi kalau kas berlebihan itu juga hati-hati karena saya pernah mendapati ada salah seorang pengelola yang sharing kalau kas itu terlalu banyak dipegang-pegang itu justru curiga untuk apa uang sebanyak itu dipegang-pegang. Karena kita kan biasanya sudah bisa mengestimasi tiap bulan itu berapa banyak uang kas yang kita butuhkan, transaksinya apa saja. Nah, seandainya uang yang lebih itu kita investasikan ke investasi jangka pendek seperti sekuritas atau deposito kan sekarang juga ada yang 1 bulanan, itu kan akan lebih berfaedah bagi usaha bisnis kita. Sewaktu-waktu kita butuh dana tambahan, kita bisa menjual saham kita. Nah, itulah kenapa di manajemen kas itu di sini Bapak Ibu fokusnya itu adalah bagaimana caranya supaya kita menentukan saldo kas yang optimal. Pas, seimbang, jangan lebih, jangan kurang. Nah, ini ada rekomendasi juga dari Saudari Salma, bisa pakai aplikasi Sepran untuk mencatat keuangan. Nah, kita bersyukurnya di era 4.0, 4.0 ini, revolusi industri ini, revolusi teknologi ini, banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mendukung aktivitas bisnis kita. Kalau dulu kita harus belajar proses pencatatan sehingga kita kadang mengabaikan kegiatan pencatatan atau kita harus mengeluarkan uang untuk meng-hire orang melakukan pencatatan, sekarang bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi. Sepra, iya betul, aplikasi Sepra. Ya.
Monggo Bapak Ibu jika masih ada yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Atau mungkin Salma kalau misalnya ada tambahan hal yang mau di-sharingkan tentang pengalamannya dalam mengelola bisnisnya, bisa juga di-sharingkan lagi. Oke. Bu Santi. Halo Bu Santi. Halo Bu Mira. Ya, bagaimana Bu? Sepertinya ini ya, udah aman ya Bu ya. Oh ini sebentar Bu, maaf ada yang nanya satu lagi. Maaf ya Bu ya. Bu, untuk pengeluaran kas usaha dan pribadi saya tidak tercampur. Pribadi. Oh, mungkin maksudnya dari Saudara Antoni, bagaimana caranya supaya pengeluaran kas usaha dan pribadi tidak tercampur ya? Supaya tidak tercampur ya kita perlu memisahkan posnya, kita perlu memisahkan rekeningnya. Jadi kalau tadi Saudari Salma sudah mencontohkan dia membuat rekening yang berbeda. Rekening yang satu untuk pribadi, yang rekening satunya lagi khusus untuk kegiatan bisnis. Nah, dalam artian segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran bisnis itu hanya bisa dilakukan melalui rekening bisnis tersebut atau pos bisnis tersebut. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pribadi itu tidak boleh dicampur adukan dengan aktivitas bisnis. Cara gampangnya yaitu membuat dua rekening yang terpisah. Nah, salah satu unsur dari etika bisnis itu kan juga kita harus bisa memisahkan aktivitas pribadi dari aktivitas bisnis kita. Nah, kalau misalnya usaha bisnis yang dijalani itu sudah usaha bisnis yang terstruktur dengan baik, nah itu pasti wajib hukumnya untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Tetapi kalau misalnya kita masih jadi satu owner dan pengelola, kita masih menjalankan usaha bisnis yang saya adalah pemiliknya dan saya juga pengelolanya. Nah, itu kembali ke komitmen kita masing-masing. Kalau kita memang mau membesarkan usaha bisnis ini, ya berarti harus kita pisah. Pengeluaran pribadi kita jangan diambil dari pengeluaran bisnis. Karena kalau itu terjadi, ya usaha bisnis kita tidak akan tumbuh atau bahkan akan mengalami kesulitan. Untuk reseller. Reseller pada dasarnya tetap perlu mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar. Reseller itu kan ada juga sistemnya yang dia bayarnya sekarang kemudian dijual lagi atau bayarnya belakangan. Nah, itu tetap harus dicatat. Arus kas yang kita terima dari pendapatan yang kita dapatkan dari aktivitas reseller itu kan termasuk penerimaan kita. Itu harus kita catat. Pengeluaran yang kita keluarkan karena melakukan aktivitas pembelian dari supplier untuk kemudian kita jual lagi ke konsumen itu kan juga aktivitas pengeluaran. Nah, tetap harus kita catat arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Ya, saya rasa itu silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin ini karena waktunya singkat untuk teknik-teknik teoritisnya tidak terkejar untuk disampaikan, tetapi secara garis besarnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, cuman ini memang fokusnya masih ke manajemen kas, belum ke proses pencatatan akuntansi atau misalnya proses penyusunan laporan keuangan atau melakukan analisis dari laporan keuangan, bisa mengetahui bahwa keuangan kita ini tergolong sehat atau tidak sih. Nah, itu ada topiknya tersendiri. Mungkin nanti di kegiatan pengabdian yang berikutnya, kalau bisa, mungkin dari tim dosen bisa menjelaskan mengenai materi itu. Bu Santi ini sepertinya sudah ini ya Bu Santi ya? Atau gimana kah, saya masih punya waktu berapa lama ini Bu Santi? Halo Bu Mira, Ya, masih ada 11 menit lagi sih Bu. 11 menit Bagaimana Bapak lagi. Ibu? Mungkin masih ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Mira?
Atau mau ada yang sharing tentang pengalaman pengelolaan keuangan masing-masing perusahaan gitu, Bu? Yang bisa saya simpulkan di sini, Bu Mira, berarti arus kas itu sangat penting ya, Bu, bagi perusahaan apapun ya, Bu ya. Kan ada istilahnya tanpa arus kas, bisnis akan berhenti berfungsi, bukan begitu, Bu? Iya, karena arus kas itu kan seperti tadi yang saya bilang urat nadi kan, atau Betul. darah. Jadi apapun usaha, ini karena kebetulan kita fokusnya ke UMKM ya. Tetapi ketika kita menjalankan organisasi non-profit pun, arus kas itu juga penting. Contoh misalnya di universitas tempat kami bekerja, itu arus kas itu juga penting. Karena kan kita harus membayar gaji tenaga kerja, entah itu staf maupun dosen. Kemudian kita juga harus membayar operasional berdiri selama universitas itu berjalan, biaya listrik, biaya telepon, kemudian biaya internet. Nah, sama halnya ketika nanti misalnya kita bergerak di bidang komunitas, nah itu kan tetap ada arus kas masuk, arus kas keluar. Sebenarnya manajemen kas itu berkaitan dengan kontinuitas atau kemampuan kita untuk bertahan hidup. Kalau kasnya cukup, ya minimal kita bertahan hidup, syukur-syukur kalau kita kembangkan atau kita kelola manajemen kas itu dengan baik, kita bisa semakin besar. Tapi kalau kita tidak punya manajemen kas yang baik, ya cepat atau lambat, itu akan berakibat ke keberlangsungan hidup kita. Betul sekali, Bu Mira. Paling nggak kita bisa menjaga keseimbangan ya, Bu ya, antara penerimaan dan pengeluaran. Oh, ini ada pertanyaan dari saudara Puraka. Kalau ada kelebihan kas, idealnya dibeliin saham atau apa ya, Bu? Oke. Kalau ada kelebihan kas, itu fokusnya pertimbangannya nomor 1 itu ke investasi jangka pendek. Jadi kita untuk kelebihan kas itu lebih diutamakan atau orang-orang biasanya usaha bisnis itu lebih cenderung menggunakan investasi jangka pendek. Kan sekarang ada macam-macamnya itu. Ada deposito, obligasi pun juga ada yang jangka pendek, kemudian paling cepat itu saham. Kenapa harus jangka pendek? Supaya sewaktu-waktu kita butuh kas, kita bisa cepat mencairkan pembelian investasi itu. Misalnya tadi kan ada model Baumol dan model Miller-Orr. Di situ ada khususnya model Miller-Orr, ada batas bawah. Ketika kas kita itu sudah hampir mendekati batas bawah, berarti artinya kan dia sudah di bawah saldo kas optimal. Berarti kita harus kasnya itu ditambah supaya bisa mencapai saldo kas optimal. Caranya seperti apa? Biar kita nggak berhutang, biar kita nggak ada tambahan kewajiban, salah satu caranya adalah dengan menjual sekuritas atau saham. Dari penjualan saham itu kan kita mendapatkan yang namanya capital gain, keuntungan modal, keuntungan selisih dari transaksi itu. Nah, itulah yang bisa kita pakai untuk menutup kas kita supaya dia bisa mencapai saldo kas optimalnya. Bisa buat beli barang buat stok. Kalau kita membeli barang lagi buat stok, berarti itu tergolong ke pengeluaran kas. Padahal inti dari kalau misalnya kita melakukan investasi kelebihan kas, itu supaya uang yang lebih itu dia bisa produktif. Produktif dalam artian dari investasi kita itu kita mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan itu kita masukkan ke dalam kas supaya saldo kas kita itu tetap optimal. Jadi kalau kita beli barang lagi buat stok itu malah tergolong ke pengeluaran kas. Bagaimana idealnya kalau kita terpaksa utang? Kalau terpaksanya kita hutang, yang pertama kita harus ingat berarti kita punya tambahan kewajiban dalam hal pembayaran bunga dan dalam hal pembayaran cicilan. Artinya kita punya kewajiban yang bertambah. Sanggupkah kita menanggung kewajiban itu? Kalau sanggup tidak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau kita menakar usaha bisnis kita ini tidak sanggup dengan munculnya penambahan kewajiban, makanya tadi bisa ditanggulangi dengan cara menjual sekuritas yang sudah kita beli sebelumnya. Nah, pertimbangan apakah kita memakai utang atau tidak itu seperti itu. Sanggup tidak kita membayar bunga dan cicilannya. Nah, itu kembali ke
masing-masing owner sendiri yang menakar kemampuan dari usaha bisnisnya. Tuh, kalau utang kita pasti ada tambahan kewajiban, kalau kita nggak sanggup membayar, itu pasti akan berkaitan dengan, nanti bisa berkaitan dengan unsur pidana. Nah, itu kita pertimbangkan apakah kita sanggup mengambil konsekuensinya. Ya. Monggo Bapak Ibu jika masih ada yang mau di-sharingkan atau mungkin ada pengalaman Bapak Ibu kendala-kendala selama melakukan manajemen kas. Yang penting di sini dimulai dulu dari kalau belum pernah melakukan manajemen kas, silakan dimulai dari tahap sederhana mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar. Bagaimana mengatur cash flow usaha toko yang masuk uang tiap hari dengan usaha pembayaran sebulan 2 kali. Nah, kalau kita punya usaha yang menerima penerimaan setiap hari dengan cash ya, penerimaan itu kan ada 2. Penerimaan yang kita peroleh dari penjualan secara tunai dan penerimaan dari penjualan secara kredit atau kita memiliki piutang. Nah, kalau misalnya kita memiliki usaha bisnis penerimaan penjualan tunainya setiap hari, berarti kan arus kas yang masuk ke kita itu setiap hari itu kan bisa dipastikan ada. Nah, itu tinggal kita catat dan nanti kita rekap dengan arus kas keluarnya. Apakah ada selisih surplus atau defisit. Nah, yang jadi masalah adalah misalnya pembayarannya sebulan 2 kali. Berarti ini kan sistem pembayarannya bertahap. Pembayaran bertahap dalam artian kita bisa punya konsumen yang dia membayarnya tepat waktu, sehingga penerimaan kas kita itu semakin lebih pasti, tetapi kadang kita mendapatkan kendala konsumen itu membayarnya terlambat, yang dapat mengganggu kelancaran arus kas masuk kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Seperti tadi sempat saya singgung, kita harus punya sistem monitoring piutang yang baik. Misalnya, kita punya reminder system yang baik ke konsumen. Reminder sistemnya ini, saran saya sistem mengingatkan ke konsumen itu dengan cara-cara yang persuasif. Jadi supaya hubungan antara penjual dengan konsumen itu masih tetap terjaga dengan baik. Misalnya tadi 3 hari sebelum jatuh tempo sudah diingatkan ke konsumen. Lalu selain itu kita juga kalau bisa jangka waktu pembayarannya itu jangan panjang-panjang supaya kita semakin cepat menerima uang tunai dari konsumen. Saya rasa itu sih Saudara Anthony. Memang seperti tadi yang saya lihat di literatur itu salah satu tantangan dari manajemen kas di UMKM itu yaitu kalau sistem pembayaran dari konsumen itu mengalami keterlambatan karena itu akan sangat berpengaruh ke arus kas kita. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kas atau uang tunai, kalau di awal tadi saya sempat singgung, itu tergolong dia yang paling lancar atau liquid. Karena uang tunai dalam bentuk uang itu udah bisa kita langsung untuk melakukan transaksi. Uang dalam bentuk tunai itu, uang kertasnya itu udah bisa langsung kita buat bayar kegiatan operasional. Tetapi kalau piutang, itu uangnya tidak langsung kita dapatkan. Masih harus kita tunggu sampai hari jatuh tempo. Syukur-syukur dibayar. Kalau nggak dibayar, nah itu berarti semakin macet. Itulah kenapa uang kas yang kita punya dalam bentuk tunai itu harus kita kelola dengan baik, supaya dia bisa mendukung aktivitas operasional, tidak berpengaruh ke aktivitas yang lainnya. Oke, saya rasa itu ya Bu Santi ya, sudah saya sampai 3:30 ya Bu Santi. Iya, betul Bu. Oke, ya, sama-sama Antoni, Pak Saudara Antoni atau Pak Antoni. Oke. Gimana Pak Hasan? Siapa berikutnya, Bu? Sudah berakhir Pak untuk sesi entrepreneur Oh hari ya, ini. silakan di closing aja ya, Bu ya. Oh oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta Binus for Society itu yang sudah hadir pada
hari ini, mulai dari sesi awal sampai sesi akhir. Tapi sebelum kita tutup, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ya. Mohon untuk memberikan feedback kepada Bu Mira. Mungkin yang tadi belum memberikan feedback kepada Bu Sahnas bisa diisi terlebih dahulu. Pertanyaannya cuma 5 ya Bapak Ibu, mungkin hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Dan untuk materi saya share di sini ya Bapak Ibu, bisa diakses dan kami beri waktu akses hanya 1 minggu saja. Jadi silahkan Bapak Ibu unduh hari ini, saya share di chat ya Bapak Ibu. Silahkan. Bisa Pak Diki, bisa di-download. Oh, ada yang minta materi yang kemarin. Boleh, sebentar ya Bu Uri. Saya share juga di chat. Mungkin Bapak Ibu yang belum menerima materi sesi pada tanggal 1 Oktober kemarin, sebenarnya sama teman-teman panitia sudah dikirim melalui email pukul 19.30 yang saya lihat. Tapi apabila Bapak Ibu belum menerima, bisa diunduh pada link yang sudah saya share di chat ya. Silahkan untuk diunduh, itu sama juga aksesnya hanya kami berikan 1 minggu. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di momen yang lainnya Bapak Ibu, tentunya dalam keadaan yang lebih baik lagi, tidak melalui virtual. Jadi kita bisa ketemu langsung secara offline. Begitu ya Bu Mira ya? Iya. Amin Bu. Oke, Oke Bapak Ibu, saya mohon undur diri mewakili Pak Hasan yang mungkin sedang sibuk di sana. Jadi saya mohon undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore dan jangan lupa bahagia.